Perkenalkan, nama saya Nur Indah Cahyawati, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 Universitas Wijaya Kusuma Surabaya akan melaksanakan PPL Aksi 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya, kalau baik semua. Sudah sarapan? Sudah. Ya, jangan sampai kita belajar tanpa mengisi perut terlebih dahulu ya. Ya. Karena apa, akan mengganggu konsentrasi kita. Kan tidak enak ya di waktu belajar tiba-tiba kita merasakan lapar. Ya. Kalau sudah sarapan alhamdulillah. Ibu cek kehadiran terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Ya, alhamdulillah. Semuanya masuk alhamdulillah. Kalau sudah masuk berarti kalian diberikan kesehatan ya, sehingga bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, untuk hari ini sebelum kita mulai pembelajaran ya, tolong satu orang memimpin doa untuk mengawali kegiatan hari ini. Silakan Raihan. Cabrak. Sebelum pelajaran dimulai, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Setelah kita berdoa seperti biasanya ya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, harap semuanya berdiri ya seperti biasa untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, bertumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, terpandu ibuku. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya. Nah, anak-anak, pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari apa saja? Tentang ikhlas, sabar, dan wassabu. Ya. Pertemuan sebelumnya kalian mempelajari tentang iklan, slogan, dan poster. Ya. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini berkaitan dengan teks lagi ya. Kalau kemarin sudah tuntas pada teks iklan, slogan, dan poster, kita bab baru yaitu teks eksposisi. Mungkin ada yang tahu apa itu teks eksposisi? Saya Bu. Silahkan Tika. Teks eksposisi ya kan Bu? Ya. Eksposisi itu kan paparan atau gagasan Bu ya. Mungkin teks yang menerangkan sesuatu Bu. Ya. Menurut kalian apa perbedaan antara teks berita dan teks eksposisi? Ya, silakan Karin. Teks berita memberikan informasi faktual dan objektif tentang peristiwa terkini. Ya, apa bedanya di sini? Kalau teks berita tadi apa harus terkini penyampaian informasinya. Kalau teks eksposisi itu harus ada data dan persuasif, ada kata-kata mengajak pembaca. Sekarang Ibu akan menyampaikan materi atau KD yang akan kita capai hari ini ya, pembelajaran pada hari ini. Ya, itu indikator pencapaian kompetensi hari ini. Lah, tujuan pembelajaran hari ini ya, melalui kegiatan
kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik dan TPATK dengan model pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu menemukan opini dan fakta yang terdapat dalam teks eksposisi yang didengar dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menemukan informasi yang terdapat dalam teks eksposisi yang didengar dengan tepat. Ya. Jadi tujuan pembelajarannya hari ini kalian harus mampu menemukan opini, fakta, dan menemukan informasi secara tepat dari teks yang kalian dengar. Ya, itu tujuan pembelajaran hari ini. Nah, manfaatnya apa? Manfaat pembelajarannya ya, dalam pembelajaran ini sangat penting untuk kalian ya. Karena kalian belajar menganalisis informasi dalam teks eksposisi dengan memeriksa bukti-buktinya ya. Fakta dan argumen yang mendukung penulis tersebut ya, teks tersebut. Kemampuan ini berkontribusi pada pengembangan keterampilan berpikir kritis kalian ya. Jadi kalian digali kemampuannya untuk berpikir, mana opini yang didengar kalian, mana faktanya, terus informasi apa yang ada dalam teks yang kalian dengar. Manfaat dari pembelajaran hari ini. Paham anak-anak? Ya. Dalam pembelajaran ini ya, anak-anak pada pembelajaran kali ini ya, secara globalnya ya, kalian akan mempelajari menemukan fakta dan opini ya, dan informasi positif ya melalui video ya. Paham? Tapi secara berkelompok ya dalam pembelajaran kali ini. Nah, sekarang ya kalian perhatikan gambar yang ada dalam PPT ya, yang di depan tersebut ya. Di situ ada gambar apa? Gambar hijau. Gambar Hutan yang hijau. Di situ ada gambar hutan yang hijau ya. Setelah itu ini gambar apa? Penebangan hutan secara liar. Ya, kebakaran apa penebangan hutan secara liar. Ini Penebangan hutan untuk tempat pertambangan. ya, pembakaran hutan untuk lahan pertambangan. Ini penebangan hutan untuk penambangan ya. Kalau ini kebakaran hutan. Nah, sekarang kalian simak video berikut ini ya. Kita masih sering dengar soal kebakaran hutan. Hutan di Indonesia emang sering banget terbakar. Dan kalau udah gitu, negara-negara tetangga pasti protes karena asap yang bikin nafas jadi sesak. Tapi negara yang mendapat hutan Indonesia sering banget kebakar, dan gimana cara ngatasinnya? Pentingnya kebakaran hutan itu bisa terjadi secara alami karena panas matahari, atau tidak alami karena aktivitas manusia yang sengaja buka lahan dengan bakar hutan. Sebagai negara tropis, musim panas di Indonesia itu panasnya pastinya bukan main. Nah, suhu yang tinggi dan udara yang kering bikin gesekan praktik munculin percikan api yang kemudian bisa melahap seisi hutan. Tapi nggak cuma itu, fakta manusia pun juga jadi penyebabnya. Karena kalau mau cepatnya aja, mereka suka bakar lahan untuk dijadikan perkebunan, dan kadang apinya itulah yang bisa meluas kemana-mana. Tapi pertanyaannya, sebenarnya apa yang pasti dilakukan supaya api tidak lagi menyala? Jawabannya itu, selain bilang orang-orang supaya nggak bakar hutan, kita juga bisa menjaga kelestarian lahan gambut. Meski namanya ini mirip sama bumbu di kepala, pendeknya lahan gambut itu menjadi tanah terbentuk dari tanaman-tanaman pembakaran yang terendam air dan tidak terurai secara sempurna. Hasilnya tanah ini banyak karbon yang kalau dijaga bisa jadi energi di masa depan. Nah, lahan gambut yang basah dapat meredam bahkan menghentikan kebakaran hutan agar tidak semakin luas penyebarannya. Meski begitu, kalau lahan gambut lagi kering justru sangat rawan untuk tersulut api. Nah, bagaimana lahan gambut yang isinya karbon ini terbakar?
gas karbon dioksida akan terlepas ke atmosfer dan berakibat ke perubahan iklim yang akan membuat bumi semakin panas dan dilanda cuaca ekstrim. Dan makanya lahan gambut itu perlu dijaga agar tetap basah dan kembali area yang terbakar dengan menanam benih-benih tanam baru. Jadi sekarang kita tahu kenapa tiap tahun kita sering dengar berita kebakaran hutan di Indonesia, dan kita juga tahu bagaimana cara mencegahnya. Nah, maka mulai saat ini kita harus jaga bersama lahan gambut di tanah air kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Yang sudah menyimak ya video tadi. Dari video tadi menerangkan tentang apa dalam video tersebut? Silakan. Kebakaran hutan di Indonesia sering terjadi. Ya, yang kedua siapa yang bisa? Tika. Ya, silakan Tika. Kebakaran hutan dapat terjadi secara alami akibat panas matahari dan tidak ramai akibat aktivitas manusia. Ya, kebakaran hutan dapat terjadi secara alami akibat panas matahari atau tidak alami akibat aktivitas manusia. Ibu akan menampilkan materi hari ini ya. Akan menampilkan materi hari ini terkait dengan teks eksposisi ya. Nah, teks eksposisi. Apa pengertian teks eksposisi? Teks yang berisi sebuah informasi tentang sesuatu berdasarkan fakta serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ya, teks yang berisi sebuah informasi tentang sesuatu berdasarkan fakta serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang kedua, ciri-ciri teks eksposisi apa saja? Bersifat ilmiah atau berfiksi, penjelasannya bersifat informatif, pembahasan masalahnya bersifat objektif, penjelasannya disertai dengan bukti-bukti yang konkret, dan pembahasannya bersifat logis atau sesuai dengan penalaran. Ya, itu adalah ciri dari teks eksposisi. Paham? Paham. Selanjutnya, unsur-unsur teks eksposisi. Apa saja di situ? Gagasan dan fakta. Apa itu gagasan? Fakta? Itu adalah unsur-unsur dari teks eksposisi, ada dua, yaitu opini dan fakta. Ya. Nah, ciri-ciri dari kalimat opini ya. Apa saja ciri-cirinya di situ? Ada pertanyaan dari ciri-ciri kalimat opini? Ada. Lanjut ya. Ya. Contoh kalimat opini di situ ya. Harapan Gubernur Riau adalah agar bulan Maret mendatang titik kebakaran semakin berkurang di Provinsi Riau. Contoh kalimat opini. Yang kedua, jika jumlah titik kebakaran di Provinsi Riau semakin bertambah, diduga Kabut Pekat akan menambah jumlah pasien penyakit TBC. Itu adalah contoh dari kalimat opini. Selanjutnya, ciri-ciri kalimat fakta. Apa itu? Memiliki data yang akurat, angka, persentase, waktu, lampau, tempat. Ya. Yang kedua, bersifat objektif. Keadaan yang sebenarnya terbukti. Yang ketiga, Benar-benar terjadi. yang keempat, Pada
Ya, itu adalah ciri-ciri dari kalimat fakta. Ada pertanyaan? Tidak ada. Lanjut ya. Contoh kalimat fakta di situ. Bisa kalian baca ya. Selama bulan Januari sampai Oktober, 45% dari keseluruhan titik kebakaran terkonsentrasi di Provinsi Riau. Adalah kalimat fakta. Ada bulannya, ada persentasenya ya. Yang kedua, kemudian pada bulan Oktober terjadi kenaikan jumlah titik kebakaran yang cukup signifikan di Provinsi Riau, Sumatera Barat, dan Jambi. Itu contoh dari kalimat fakta. Nah, langkah-langkah menemukan informasi positif dalam tes eksposisi ya. Yang pertama apa? Berarti yang pertama kalian harus membaca atau mendengarkan ya. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, nah, ini materi yang berkaitan dalam pembelajaran hari ini. Jadi tadi ya tujuannya sudah disampaikan, menemukan opini dan fakta dan menemukan informasi positif. Langkah-langkahnya sudah ada di situ ya. Sekarang ada pertanyaan? Mungkin ada yang masih bingung? Gak ada yang jawab? Gak ada. Ibu lanjut ya. Sekarang Ibu akan membentuk sebuah kelompok ya. Ibu punya arisan. Dikocok-kocok dulu. Satu orang ngambil satu kocokan ya. Silakan maju Cika. Ya, selanjutnya. Ya surprise. Banyak satu. Ya. Ini. Yunus. Sudah ya. Silakan dibuka ya. Dapat angka berapa? Jika kalian mendapat angka 1 berarti kelompok 1. Jika mendapatkan angka 2 kelompok 2. Jika mendapatkan angka 3 kelompok 3. Sekarang kalian kumpul dengan kelompoknya masing-masing, dibentuk sebuah kelompok ya, biar enak nanti kalian berdiskusinya ya. Silakan. Ya, kalian buka share drive-nya ya. Di situ ada petunjuk tentang kegiatan yang akan kalian lakukan. Silakan kalian tonton videonya ya. Di mana mereka minta untuk menampilkan pasien itu Bisa kliknya. Disimak ya. Dari kecil kita selalu mendengar bukan namanya pasal. Kecilin nggak? Selain buat nafas, saya menjadi Ya, biar Ibu hanya ingin memberitahukan jika kalian menemukan 4 fakta itu nilainya skornya 4 ya. Jika menemukan 4 opini, 4 fakta itu nilainya skornya 4. Kalau 3 skornya 3. Kalau menemukan 2 hanya menemukan 2 itu skornya 2. Kalau menemukan faktanya hanya 1 skornya 1 ya. Jadi usahakan nilainya 4 ya. Opini juga demikian ya. Jika kalian menemukan opini 4 itu skornya 4. Sampai nilai kelompok kalian ya. Penilaian dalam bekerja sama. sekitar 80% binatang dan tumbuhan di dalam Sudah selesai belum? Sudah. Kelompok 3
Sudah ya? Ya. Sudah. Nah, sekarang taruh dulu semuanya ya. Biar kalian fresh dulu ya. Taruh dulu semuanya di situ. Tepuk semangat dulu ya, biar kalian fresh, kayaknya muka-muka tegang dari tadi mengerjakan ya. Ya. Tepuk semangat. Sekarang presentasikan ke depan ya hasil dari pekerjaan kalian. Untuk yang pertama kelompok, oh ya udah, kelompoknya Tika, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Yang pertama ada Suaranya ya, yang lebih keras. Yang pertama brokoli adalah sayuran hijau yang berasal dari keluarga yang khas. Brokoli memiliki kandungan nutrisi yang sangat tinggi, termasuk vitamin A, folat, kalsium, dan C. Dua, opini. Manfaat brokoli untuk kesehatan adalah suportif dan dapat dianggap sebagai pendapat. Dua, brokoli adalah sayuran yang sangat baik untuk kesehatan adalah pendapat yang dinyatakan. Yang ketiga ada informasi positif. Informasi positif antara lain brokoli kaya akan nutrisi penting termasuk vitamin A, folat, kalium, dan C. Dua, brokoli mengandung senyawa bioaktif yang bermanfaat bagi kesehatan seperti brokoli sulfat yang baik untuk pencernaan. Tiga, konsumsi brokoli secara teratur dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Empat, brokoli dapat membantu menurunkan tekanan darah dan meningkatkan kesehatan otak. Sudah? Ada pertanyaan? Sudah? Tidak ada? Kelompok 1? Ada pertanyaan untuk kelompok yang maju? Tidak ada. Sudah. Silakan, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompoknya Nika. Sekarang kelompok terakhir, silakan. Wah, ini ada. Habis-habis Ada nih. Ada Lia. Si pemalu Lia. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama fakta. Faktanya adalah hutan dijuluki paru-paru dunia yang menjadi rumah bagi berbagai jenis binatang dan tumbuhan. Hutan memiliki berbagai manfaat penting seperti menyediakan air bersih dan menjaga kebersihan. Yang kedua opini, yaitu satu hidup tanpa hutan ibaratkan ikan tanpa air, menunjukkan pendapat tentang pentingnya hutan. Dua, mungkin Indonesia bisa menjadi negara yang maju yang cemerlang jika tidak ada pembakaran hutan, merupakan sebuah opini tentang potensi negara. Tiga, informasi positif. Satu, hutan memiliki manfaat penting bagi kehidupan seperti menyediakan udara bersih dan menjaga siklus hujan. Dua, Indonesia memiliki hutan yang terbesar di dunia. Tiga, ada harapan untuk menjaga hutan dengan gotong royong dan berbagai solusi. Empat, menggunakan produk yang berasal dari hutan dengan cara baik adalah tindakan yang membantu melindungi hutan. Ada pertanyaan untuk kelompok yang maju? Tidak Ada. Ya. Tepuk tangan untuk kelompoknya. Nah, tolong perwakilan kelompok LKPD-nya dikumpulkan biar ibu nilai. Ya. Perwakilan aja. Nilai untuk kelompoknya ya, ibu sudah menilai ya hasil dari pekerjaan kalian ya, pekerjaan kelompok kalian. Untuk kelompoknya Arul dan Tika nilainya 9.
ya. Kelompoknya 3 dapat 90. Dapat nilai 83. Setelah melalui pembelajaran hari ini, apa yang sudah kita pelajari? Menemukan fakta. Bagaimana kesan pembelajaran hari ini? Apa manfaat pembelajaran hari ini? Manfaat pembelajaran hari ini? Apa manfaatnya? Silakan Alena. Saya bisa belajar mengira-ngira fakta yang didukung oleh bukti data. Bisa belajar fakta yang didukung dengan data. Saya sangat bangga dengan semua kemajuan yang kalian capai ya hari ini ya, pembelajaran hari ini. Nah, kalian telah bekerja keras dan hasilnya sungguh memuaskan. Tadi dapat 83, ada yang 93, ada yang 90 ya. Nah, terakhir ingatlah bahwa belajar adalah petualangan seumur hidup ya. Nah, jangan pernah berhenti menjelajah dan mengejar pengetahuan baru ya. Jangan pernah berhenti. Nah, kalian sudah menemukan fakta, menemukan opini dan informasi positif yang ada dalam teks eksposisi yang kalian dengar. Nah, untuk mengasah wawasan kalian di rumah ya, nanti di rumah cobalah kalian menggali lagi tentang hal itu ya. Dari mana Bu cara menggalinya? Kalian cari koran ya, di koran itu ada artikel. Nah, kalian temukan fakta dan opini serta informasi positif yang ada dalam artikel tersebut ya. Cari di rumah ya, ditelaah di rumah. Pertemuan berikutnya kalian kumpulkan Ibu ya. Iya. Ya. Sudah paham? Paham semua? Oke, anak-anak, sekarang kita akhiri pelajaran hari ini. Karena tadi dibuka dengan doa, sekarang tolong ditutup dengan doa. Silakan Raihan. Tutup nah. Ya, baca. Sebelum pelajaran ditutup, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima anzalna wa bi'allimna la yanfa'una rabbi fakina wa fakina lana wa qarabati lana fi bilina lana fi bilina. Sudah ya. Nah, sekarang Ibu akhiri pertemuan kali ini. Jangan lupa tugasnya ya, yang di rumah ya. Paham ya? Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.